Halo adik-adik Ajar Hitung, kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung. Hari ini kita mau latihan soal membaca data diagram lingkaran, meliputi persen dan derajat. Video ini adalah video bagian pertama. Kita akan membahas 10 soal, jadi ikuti video ini sampai selesai ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Diagram berikut menunjukkan warna kesukaan siswa SD Candi Baru. Jika jumlah siswa 120 anak, banyak siswa yang menyukai warna biru adalah titik-titik. Kalian perhatikan untuk kuning, di sini ada simbol siku-siku. Meskipun dia tidak dituliskan berapa derajat besarnya, kita harus sudah tahu bahwa di sini besarnya 90 derajat karena ada simbol siku-siku di sini. Yang ditanyakan adalah warna biru, sedangkan warna biru di sini belum tahu besarnya berapa derajat. Caranya kita cari dulu bahwa satu lingkaran penuh ini itu besarnya 360 derajat. Lalu dikurangi dengan merah diketahui 45 derajat, biru 35 derajat, kuning 90 derajat, dan ungu 81 derajat. Jadi 360 dikurangi 5 tambah 5, 10, tambah 1, 11. Ya, nyimpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 8, 25. 251 derajat. Ini 0. Jadi 10 kurangi 1, 9. Ini tadi dipinjam 1 masih 5. 5 kurangi 5, 0. Ya. Terus ini masih 2. Masih 3 kurangi 2 jadi 1, 109 derajat. Sekarang baru kita hitung banyaknya yang menyukai warna biru. Derajat birunya 109 derajat per derajat dari yang diketahui. Di sini ada jumlah siswa, artinya seluruh lingkaran ini, yaitu 360 derajat dikali 120 siswa. Ya. Jadi ini 120 bagi 121, ini bagi 123. Jadi sisa 109 dibagi 3. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 bagi 3 itu 6. 6 kali 3, 18. Dikurangi 1, 0, kasih koma ya, 3. Nanti dia 3, 3, 3 begitu terus. Jadi kita tulis 36,33 siswa. Kan tidak mungkin manusia dibikin koma. 0,3 manusia itu apanya? Masa kupingnya aja kan nggak mungkin. Jadi kita buletin aja 36,33 kita bulatkan jadi 36 siswa. Ya. Jadi jawabannya sesuai itu yang A. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Perhatikan diagram berikut. Jika luas tanah yang ditanami seluruh tanaman tersebut adalah 45 hektar, luas tanah yang ditanami kedelai adalah titik-titik. Perhatikan diagram lingkarannya, jagung di sini dikasih simbol siku-siku. Lalu teman-teman yang lainnya itu ada simbol persen. Jadi kalau siku-siku di sini dan simbol persen dia bukan 90 tapi 25% ya. Jadi seperempat dari lingkaran penuh ini dia 25%. Kedelai kita belum tahu besarnya persennya berapa, jadi kita cari dulu. Satu lingkaran penuh ini kalau persen dia bukan 360 tapi 100%. Jadi 100% dikurangi dari padinya 35%, ketelanya 10%, jagungnya 25%. Sama dengan 100% dikurangi 35 tambah 25 itu 60, tambah 10, 70%. 100 kurangi 70, 30%. Berarti kedelai di sini 30%. Sekarang kita cari luas yang ditanami kedelai. Kedelai tadi 30% per diketahui
seluruh tanaman. Seluruh itu ya satu lingkaran penuh ini, yaitu 100% baru dikali dengan diketahuinya, 45 hektar. Persennya sama, kita coret. Ini kita coret nolnya. Terus berarti ini 3 kali 4, 5. 15, 1. Ini 12 tambah 1, 13. 135 per ini tadi masih 10. 135 dibagi 10, tinggal komanya di belakang ada 1 hektar. Jadi luas tanah yang ditanami kedelai adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Dari diagram lingkaran, jika banyak ternak sapi ada 120 ekor, berapa ekor banyak ternak kambing? Perhatikan diagram lingkaran, di sini ada tanda siku-siku, lalu teman-teman yang lainnya itu persen, berarti sapi ini besarnya 25%. Lalu kambing kita belum tahu, jadi kita hitung dulu persennya si kambing. Satu lingkaran penuh itu tadi sudah kita tahu 100% ya. Lalu kita kurangi dengan kerbaunya 20%, ditambah ayam 35%, sapi 25%. Jadi ini 100%, dikurangi 25 tambah 35 ini tuh 60, ditambah 20 dia 80%. 100% kurangi 80% dia 20%. Sekarang baru kita cari banyak kambing. Persentase kambingnya 20% per. Diketahui di sini banyak ternak sapi. Jadi kalian lihat persentase sapi, yaitu 25% baru dikali angka yang diketahui. 120 ekor. Persennya sama, dicoret. Dibagi 5 ini 4, dibagi 5 ini 5. Berarti 120 dibagi 5 ya. Ini 5 bagi 5 1. 120 bagi 5 itu 24. Jadi 4 kali 24. 16, 1, 8, 9. Sama dengan 96 ekor. Jadi banyak ternak kambing itu 96, jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Diagram di bawah menunjukkan data pengunjung. Data pengunjung perpustakaan. Jika seluruh pengunjung 640 orang, banyak pengunjung dari siswa SD adalah titik-titik. Siswa SD di sini belum tahu berapa persen. Siswa SMP ada simbol siku-siku karena dia persen berarti besarnya 25%. Jadi kita cari dulu persentase dari siswa SD. Ini satu lingkaran penuh itu 100% dikurangi dengan siswa SMA 15%, siswa SMP 25%, masyarakat umum 40%, ya, jadi dia 100% dikurangi 15 tambah 25 itu 40, ditambah 40, dia ada 80. 100% kurangi 80% berarti 20%. Sekarang kita cari banyak siswa SD-nya. Persentasenya 20% per. Diketahui jika seluruh pengunjung, seluruh itu 100%. Baru dikali dengan diketahuinya yaitu 640 orang. Persen sama persen kita coret. 20 bagi 21, 100 bagi 25. Jadi tinggal 640 dibagi 5 orang. Kita bagi ya, 640 dibagi 5. 6 bagi 5, 1. Ini 5. 1, 14 dibagi 5. Itu 2, dia 10. Ini dikurangi 4, turun 0.
40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Dikurangi 0 sama dengan 128 orang. Jadi, banyak pengunjung dari siswa SD adalah 128. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Diagram di bawah menunjukkan objek wisata pilihan dari 300 siswa SD Tunas Mekar. Objek wisata mana yang dipilih oleh 60 siswa? Perhatikan di sini Borobudur ada tanda siku-siku, teman-temannya persen, jadi dia ini 25%. Sisanya Prambanan kita belum tahu, kita mau hitung. Prambanan berarti 100% dikurangi sisanya ya. Borobudurnya 25%, Batu Raden 30%, Pantai Ayah 12%, tidak memilih 13%. Jadi 100% dikurangi 12 tambah 13 ini udah 25, tambah 25 50, tambah 30 80. Jadi dia 20%. Kita tulis di sini Prambanan 20%. Kita belum tahu yang mana yang 60 siswa, jadi kita hitung satu-satu jika total siswanya 300. Yang pertama kita mau hitung dulu dari Prambanan. Prambanan itu persentasenya 20% per 100% ya, karena satu lingkaran penuh dikali 300 siswa. Ini persen dicoret, ini nolnya dicoret ya. Jadi 20 kali 3 sama dengan 60 siswa. Jadi langsung ketemu, ternyata yang dipilih oleh 60 siswa adalah objek wisata Prambanan. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan diagram di bawah ini. Diagram tersebut menunjukkan jenis beras yang dijual di toko Bu Ucok. Jika penjualan beras jenis mentik wangi 50 kg, banyak penjualan beras jenis rojo lele adalah titik-titik. Mentik wangi di sini ada tanda siku-siku, lalu teman-temannya semua ini persen, jadi mentik wanginya sudah otomatis 25%. Yang rojo lele ditanyakan, kita belum tahu berapa persentasenya, jadi kita mau cari sisanya dari lingkaran ini, yaitu 100% dikurangi sisa danenya 15%, membrano 13%, mentik wangi 25%, pandan wangi 27%. 100% dikurangi ini 15 tambah 25 itu sudah 40. Lalu 13 ditambah 27 dia juga 40. Jadi 40 tambah 40 dia 80%, sisanya dia 20%. Jadi rojo lele ini di sini 20%. Sekarang baru kita cari penjualan dari rojo lele. Persentase rojo lele tadi 20% per diketahui di sini penjualan beras jenis mentek wangi. Di sini mentek wangi diketahui 25% dikali angkanya yang diketahui 50 kg. Ini persen kita coret dulu, 25 bagi 25 1, 50 bagi 25 2. Jadi 20 dikali 2, 40 kg. Jadi banyak penjualan beras jenis rojo lele itu 40 kg, pilihannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Diagram berikut menunjukkan olahraga yang disukai oleh 60 siswa. Jenis olahraga yang disukai oleh lebih dari 15 orang adalah titik-titik. Coba kita lihat di sini Coba kita lihat di sini tanda siku-sikunya ada 2, ada bulu tangkis dan basket. Dia temannya persen, jadi bulu tangkis dan basket ini masing-masing besarnya 25%. Kita disuruh mencari mana yang dia itu memiliki banyak siswa itu lebih dari 15. Kita cari yang kembar dulu ya. Ada bulu tangkis dan basket. Kita cari salah satu.
misal kita basket, itu kan persentasenya 25% per seluruhnya 100%, dikali diketahui seluruh siswanya 60%. Dicoret, bagi 251, bagi 254. Jadi 60 dibagi 4, 15 siswa. Jadi 25% ini tuh 15. Otomatis di bawah 25% pasti dia kurang dari 15 yang ini. Pertanyaannya adalah jenis olahraga yang disukai lebih dari. Otomatis yang lebih dari 25% itu dia lebih dari 15, yaitu voli sebesar 30%. Dia otomatis lebih dari 15 siswa. Jadi kita nggak perlu hitung karena kita hanya disuruh menunjukkan jenis olahraganya. Jadi jenis olahraga yang disukai lebih dari 15 orang itu voli. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan kegiatan Daru dalam satu hari. Waktu yang digunakan Daru untuk sekolah adalah titik-titik. Coba perhatikan di sini diketahui besarannya itu satuannya derajat. Yang belum diketahui adalah besaran derajat untuk sekolah. Jadi kita cari dulu. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat, terus dikurangi dengan bermain 38 derajat. Lain-lain 67 derajat, tidur 120 derajat, belajar 38 derajat, membantu orang tua 30 derajat. Sama dengan 360 dikurangi, ini 38 tambah 67, kita tambah di sini ya. 15 1, 105, ditambah 120, ditambah 38, terus ditambah 30. 293 derajat. Terus kita kurangi 360 dikurangi 293. 7, ini 15 kurangi 96. Sisa 2 kurangi 2, 0. Jadi ini 67 derajat. Terus kita cari waktu, berarti sekolah ini 67 derajat ya. Terus kita cari waktu untuk sekolah, itu 67 derajat per, diketahui satu lingkaran penuh ini 360 derajat, terus kita kali satu hari itu ada 24 jam. Meski di sini tidak diketahui, kita tuliskan 24 jam, karena sudah kita ketahui bersama bahwa satu hari itu besarannya adalah 24 jam. Ini kita sederhanakan, 24 dibagi 24 1, 360 dibagi 24 itu 15. Jadi 67 dibagi 15. Kita mau hitung di sini. Jadi ini 4 ya. 4 kali 15 60 dikurangi 70 dibagi 15,4 lagi 60. 100 dibagi 15 dia 6 ya, jadi 4,46. Kita bulatkan jadi 4,5 jam. Ya, 4,5 jam karena di pilihan ganda nggak ada, kita bulatkan lagi menjadi 5 jam. Jadi besarnya Daru untuk sekolah itu ada 5 jam, jawabannya yang B. Nomor 9. Tahun 2021, Koperasi Moneybag menjual 5 kebutuhan barang pokok kepada anggotanya. Datanya tercatat dalam diagram berikut. Jika berat 5 bahan pokok seluruhnya adalah 1,44 ton, maka berat beras titik-titik kali lipat jika dibandingkan berat tepung terigu. Jadi kita cari dulu besarnya derajat dari terigu ini. Satu lingkaran penuh 360 derajat dikurangi dengan gula 40 derajat, beras 120, terus jagung 100, minyak goreng 40. Sama dengan 360 derajat, 40 tambah 120, 160,
tambah 40 200 tambah 10 300 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi terigu kita tulis 60 derajat. Lalu kalian perhatikan beras di sini 120, lalu terigu di sini adalah 60 derajat. Sekarang beras berbanding dengan si tepung terigu ini berapa kali lipatnya? Tinggal kalian bagi 120 derajat dibagi 60 derajat itu 2 kali lipatnya. Jadi berat beras itu 2 kali lipat jika dibandingkan dengan berat tepung terigu, bisa dilihat dari besarnya derajat ini. Ya, jadi jawabannya sesuai itu yang A. Soal terakhir untuk video ini, jadi kakak ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, jadi nanti kalau kakak update video kelanjutannya, kalian nggak ketinggalan. Kita kembali ke soal nomor 10. Diagram lingkaran berikut menyajikan beberapa barang yang dijual di toko Putra Kencana. Jika jumlah seluruh barang tersebut 200 buah, banyaknya penghapus yang dijual di toko tersebut adalah titik-titik. Dia pakainya persen, di sini ada tanda siku-siku, berarti buku besarnya 25%. Penghapus kita belum tahu, kita mau cari. Jadi 100% dikurangi jumlah yang sudah ada. Bukunya 25%, pensil 45%, pulpen 20%. Jadi 100% dikurangi 25 tambah 45 itu 70, tambah 20 90. Jadi dia sisanya 10%. 10% ini milik penghapus. Sekarang kita mau cari banyak penghapus yang terjual. Persentasenya itu 10% per diketahui di soal jika jumlah seluruh barang. Seluruh itu berarti 100%. Dikali diketahui angkanya 200 buah. Ini kita coret, bagi 10 1, ini 10, jadi 200 dibagi 10 itu 20 buah. Jadi banyaknya penghapus yang dijual di toko tersebut ada 20 buah, jawabannya yang B.